Dan Imam Haramain mensyaratkan fi amakina mukhtalifah di tempat yang beda-beda. Jadi kalau kampung itu besar, di tengah desa harus ada jamaah, di pojok-pojok yang biasa digoni gerduwo itu juga harus ada jamaah. Lo pernah lo di dekat kampung saya itu, jamaah itu satu, semuanya di masjid. Saya bilang jangan semuanya di masjid. Itu yang pojok desa itu ada gerduwo. Aku nggak musola di situ, dibikin. Yo gerduwonya mirip tenan. Ini penting saya utarakan karena tadi malaikat itu kan di semua buminya Allah itu akan nangis kalau ada bumi yang nggak dipakai sholat, nggak dipakai sujud. Karena malaikat ini menstatuskan bumi itu makhluk sujud. Makanya kata Rasulullah wajulat anal ardu kulluha masjid, dan semua bumi Allah itu hakikatnya adalah tempat sujud. Sehingga kalau nggak ada sujud itu ya kecewa. Bumi ini kecewa sekali kan. Makanya harus fi amakina mukhtalifah, tempatnya harus beda-beda di mana-mana. Supaya siar. Kulo niku lami sangat di pikiran ini dan ini pasti benar. Sing darani salat iku nglakoni salat. Ya sing darani salat iki nglakoni salat. Terus kulo mulai takbir ngantos salam niku jenenge salat. Kemudian kita ini hidup di dunia nyata. Misalnya kena ramangan itu ora iso salat. Awak lemes iku ngadeg ora iso apa meneh napa salat. Sehingga ada wasail, wong kon mangan ben kuat sholat. Kemudian ada wasail lagi, misalnya gini, ini pengono tenan. Nabi Ibrahim itu nabi yang luar biasa. Beliau Khalilur Rahman. Dia tahu kalau manusia lingga be yang enggak, lingga be sholat yang enggak. Juga beliau itu merayu pangeran, ya Allah Rabbana liyuqimu sholat faj'al afidatam minan nasi tahwi ilaihim warsuqhum minas samarat. Gusti tiang-tiang Mekah, utai pecinta Mekah atau siapa saja yang Islam niku paringi kelar mangan. Genak kelar mangan niku ben kelar. Sehingga para ulama juga mengkiaskan, misalnya begini. Kalau kita tidak punya otoritas politik, maka sholat dilarang. Sehingga kita juga menjaga otoritas politik supaya sholat itu enggak dilarang. Caranya gimana? Misalnya gini, saya ini buruh di pabrik milik Cina yang non-muslim. Gara-gara saya buruh dilarang apa? Sholat, karena mengganggu jam kerja. Kalau saya mampu bikin koalisi buruh menuntut hak sholat, saya harus melakukan itu. Karena itu cara saya. Nah, kalau kenang lingga be yang enggak. Atau kalau ada umat Islam mampu kaya dan bisa menciptakan lapangan kerja dengan membolehkan sholat, maka harus melakukan itu demi tegaknya. Makanya ini kelirunya kita. Nyongkone ngelakoni sholat itu pokoknya dekne dhewe sholat. Dia agak mikir bahwa untuk bisa sholat itu dibutuhkan kekuatan ekonomi, kekuatan politik. Saya tuh ngaji di mana-mana, saya ulang-ulang. Islam ke Selat Malaka itu Thailand sama Indonesia itu umurnya bareng. Cuma kebetulan Thailand nggak milih politik, negara dikelola non-muslim. Tahu-tahu sholat itu dilarang di Thailand. Indonesia kebalikan, lah kiai ini seneng politik, keterusan nganti sakniki, paham ya? Akhirnya rawali songo itu Islam lagi rong generasi. Iku wis gawe demak napa? Wah, satri mau sholat dilarang. Arah sholat ra iso jadi presiden. Bisa iki sholat malah. Nah, kalau lingga be yang enggak. Dipilih. Lingga be sholat yang enggak. Yo, nang arah dipilih. Ana cawayu sholihah kok sing lanang ra mbebo sholat, yo ora apa. Ibu keterusan, paham? Tapi ini mau cerita. Jadi karena redaksinya Quran itu wa iqamis sholat, mendirikan sholat supaya sholat itu berdiri, bukan kamu saja tapi seluruh negara. Dan itu dibutuhkan macam-macam tadi. Ibrahim menyontohkan kekuatan ekonomi bahwa untuk sholat itu harus warzuqhum minas samarat, harus ada materi fisik, yaitu orang makan. Terus di ayat umum Nabi Muhammad dicontohno ciri utama agama wis menang ku Muhammad wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallahum wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim. Ciri utama kemenangan Islam Muhammad, nak orang melaksanakan Islam itu sudah ada ketakutan. Wala yumakkinanna dinahumul ladzir. Lingga be yang enggak. Jadi kira-kira ada satu negara yang lama sekali ada Islamnya, kemudian sholat di situ takut, sama negara yang sholat tidak takut. Cara alamat untuk futuhe pangeran yang milih negara yang sholat itu udah tak takut. Mergo Allah ngendikan wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallah. Allah bikin tamkin itu kemampuan melakukan ibadah secara netral, secara kuat.
Terus wala yubaddilannahum mim ba'di khaufihim amna, dan mereka melakukan ibadah itu merasa aman, tidak merasa takut. Kayak dulu sahabat sholat tuh sembunyi-sembunyi. Ba'da fathi Mekah sholat terang. Ini penting kalau ingat loh. Jadi sing sufi goblok ya ben mari, ben gelem rontok politik. Sing politik yo mari sholat tuh ranggo tebar pesona. Jadi sepodo mari ini terus yang waras ketok ya ujug ben ati pikiran. Ya pokoknya iki ngomong ilmu ngono ae napa, ora usah ujug-ujugan, pokoknya ngomong napa? Ilmu. Ora usah terus rasa suci dhewe yo ora. Wong rom yo lagi tak kandhani iki wae ujug. Tapi yang jelas ning ayat itu jelas sorry ada kata-kata wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi tadallahum wala yubaddilannahum mim ba'di khaufihim amna. Jadi ciri utama agama hebat itu kalau merasa tamkin. Kowe rabi yo iso, wayah yo iso, itu berarti wis jos. Beragama secara napa? Benar. Paham ya? Tapi nak wani ya pokoknya sementing itu wani. Lho kalau di kanca bojone loro telu iku langsung legal kabeh didaftarno langsung legal kabeh. Kondang tenan. Rabi langsung wakeh didaftarno ya langsung legal kabeh. Yo hebat tenan. Tapi kok kuat suwe ora ya ora roh nek iku takdir no. Tapi ini penting kula aturno nggih. Kula niku kan maca tarikh niku kathah. Maca tarikh niku kathah. Di antara tarikh itu kenapa semua nabi itu kok menguasai negara? Enggak ada nabi yang enggak menguasai negara. Nabi Muhammad pada akhirnya menguasai Mekah Madinah. Ada Fathu Mekah. Karena dengan menguasai ini berarti sholat ibadah menang. Sholat ibadah menang. Kalau enggak ya dilarang. Dulu orang sholat di Masjid Haram itu dilarang. Dulu orang Islam sholat di mana-mana dilarang. Sampai Islam kuat, terus berani terang-terangan sholat. Fasda' gimana kok? Di Indonesia sekarang luar biasa. Malah pejabat yang enggak sholat itu dijeng wong. Kira-kira malah rada di. Golek bojo wong ra salat saiki kangenan. Sibet. Wes pokoke jos. Tambah kowe ketok khusuk, sawangane tambah gampang ra. Jajal misalnya Mustafa nganti badhuke ngecap koyo wayah iku koyo mungkin. Lah berhubung sujute urung kaya kan sah dengan badhuk ngene. Lingga-lingga be ya enggak? Lingga be salat ya enggak? Koyo orang iso ngajak ning swarga lah. Pokoknya dengan rai seperti ini tuh masih. Coba adekne wis abid. Ngoni syarat juga abid tok. Wis pokoke lakoni wis nawani. Tapi ini penting kalau terang ya, makanya istilahnya wa iqamis shalah, mendirikan. Jadi sholat itu berdiri. Terus kedua kata Imam Haromen, sholat itu harus fi amakina mukhtalifatin, di tempat yang beda-beda, sing ma'rufah, sing dikenal. Jadi wong kok sholat ning isor pring dhewean itu gak sah dari Imam Haromen. Sholat kudu di tempat terbuka, terutama fardhu. Sehingga kata Imam Haromen, kalau sudah ada jamaah tapi di buyutin di rumah masing-masing, latat daru bias syiar yang syiar tidak kelihatan putih itu tetap diperangi. Makanya syaratnya jamaah itu harus di tempat apa? Terbuka. Karena ini butuh kalau kena lingga-lingga be ya enggak? Lingga be sholat ya enggak? Islam. Jadi kita bela-belani kelar mangan yo ben kelar sholat. Kuasai politik yo ben sholat tidak dilarang. Kita menguasai publik biar publik terinspirasi oleh hukum Islam rupanya apa? Sholat. Jika kata Imam Haromen, kowe sholat jamaah, maksudnya ora sah makili fardu kifayah, nak sekedar sah ya mungkin sah. Tapi jeko talahumul imam. Dan Imam Haromen mensyaratkan fi amakina mukhtalifah, di tempat yang beda-beda. Jadi kalau kampung itu besar, di tengah desa harus ada jamaah, di pojok-pojok yang biasa digoni gerduwo itu juga harus ada jamaah. Lo pernah lo di dekat kampung saya itu? Jamaah itu satu, semuanya di masjid. Saya bilang jangan semuanya di masjid. Itu yang pojok desa itu ada gerduwo. Aku nggak mau sholat di situ. Dibikin. Yo gerduwonya mirip tenang. Ini penting saya utarakan karena tadi malaikat itu kan di semua dunia Allah itu akan kalau ada bumi yang lingga be ya enggak? Lingga be sholat ya enggak? Malaikat ini menstatuskan bumi itu makhluk sujud. Makanya kata Rasulullah wajilat anal ardu kulluha masjid, dan semua bumi Allah itu hakikatnya adalah tempat. Sehingga kalau nggak ada sujud itu ya kecewa. Bumi ini kecewa sekali ya. Makanya harus fi amakina mukhtalifah, tempatnya harus beda-beda di mana-mana. Supaya syiar. Kalau jamaah tetap di rumah, kota lahumul imam, harus boleh diperangi oleh imam. Terus ketiga, ini penting kalau terangkan masalah iqamatis sholat. Sholat itu pentingnya jamaah itu sing keliru, itu melok bener.
Sing mardut melok makbul. Karena ndak mungkin kan wong 40 ora wali kabeh. Aku ya mungkin 1000 ya ora wali kabeh. Normalnya itu kalau ada orang dulu era dulu, angger orang 40 mesti sisi tok itu. Wali. Kayaknya sekarang 1 juta pun enggak jamin ada apa. Heh, kalau kena lingga-lingga be ya enggak? Lingga be sholat ya enggak? Seketat zaman dulu mungkin. Masa beda zaman kualifikasinya masih sama. Tapi pikir saya kira angger sedo nasi ikut ngalor ngidul. Ya ini saya turunkan lah kualifikasinya saya. Sholat itu iso bener itu baru kayak wong akeh. Dulu itu sholat itu kok cacile. Kalau nu gak ada kitab namanya ini disertasinya doktor profesor namanya Ibu Muhammad. Kalau nu kenal sama orangnya dulu pernah ke Sarang. Anak Syekh Rojab. Abahnya itu profesor terus punya anak ya profesor juga. Dia nulis tentang fikih Imamil Haromen. Kemudian saya pernah ketemu sama saya beli kitabnya mulai kitab disertasi doktornya sampai dia setelah jadi profesor fikih profesor. Dia ngarang. Heh, kalau kena lingga-lingga be ya enggak? Dia nganalisis. Lingga be sholat ya enggak? Kan itu gurunya Imam Ghazali. Oh itu lama yang luar biasa betul. Dia itunya orang Irak. Mangkel deh, Mekah jadi kota mati mangkel ulama mati. Dia udah pernah Mekah, mulang. Nggak mulang itu sawur-sawuran. Ngawur wong alim tapi coba apa yang gue. Maksudnya ngawur itu panjang bahasa Arabe tenanan itu ismam itu budek itu ora peduli. Mulane tak terjemah ngawur, ora koyo ngawur itu ora ono biasa. Ya bahasa Arabe tenanan ismam pun mau budek dari kata apa? Sumun, enggak mau tahu. Mulang deh dari Mekah. Dasar wong keramat. Mulang sama jiwa, sekuat yang luar. Mulang ya dari jalan. Bareng Mekah wis ruame ilmu pindah dari Madinah. Gak terima dari Madinah mati ilmu. Mana digelari Imam. Kalau kena lingga-lingga be ya enggak? Lingga be sholat ya enggak? Dilakukan oleh Imam Syafi'i. Wah nak ngondikan wis kuwasa repot jadi orang kuwara sih. Makanya Imam Ghazali dia sering keras itu karena didikan dulu. Wol katanya jadi Imam Haram, ngamuan wong. Ya itu, dia termasuk yang fatwa jamaah itu tidak cukup fi makanin wahid, kudu fi amkinatin mukhtalifah di beberapa tempat yang beda-beda karena semua ardua enggak boleh dipisahkan dari situ. Sehingga terus dia untuk gelar nopo imam nopo Harman. Kalau ada kitab sekitar berapa jilid ya, ada 8 jilid atau 9 jilid yang kitab karangan beliau namanya Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Itu kitab Indo. Imam Ghazali alim gitu itu karena barokahnya dididik Imam siapa? Haroman itu luar biasa. Yang paling saya kenang dari kalau kenang lingga-lingga be ya enggak? Lingga be sholat ya enggak? Kok menang kalah itu nah. Tapi ngamuk wong alim ya tetep keramat terus. Kowe ngamuk ya tidak cilik. Ya apa ya koyo stres lho modele ngamuk enak wong alim itu terus koyo mergo rondo. Tapi nang ngamuk wong alim itu duwe apa? Terus dia menulis faedahnya sholat. Jadi perjuangannya Rasulullah kayak begitu sampai jihad, sampai perang supaya sholat itu tegak. Makanya dimulai Nabi Ibrahim ketok anak beliau Nabi betul ngendikannya Rabbana liyuqimus sholat supaya mereka melakukan sholat. Cobalah karena mereka manusia kasih uang, kasih makan karena mereka kalau nggak makan nggak kuat. Rabbana liyuqimus sholat. Saya bela-belain mendoakan penduduk Mekah punya uang itu supaya liyuqimus. Berarti pas sholat maksudnya tujuan kita makan adalah ben kelar. Heh, kalau sekarang kan enggak. Lingga-lingga be ya enggak? Lingga be sholat ya enggak? Mangane ku tujuan, salate ku lan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lan nek nak buka Ramadan, iku ora aku ape mangan sih, aja sok khusuk ora usah mangan, ben mangan sik ben salate tenang. Ayo salat sik ben bukane tenang. Berarti kowe bela-belani mangan, salate mau lantara. Usum ndi nek kene kowe. Walane ora wali-wali. Nak delok raine iku durung wali, mergo iku cek salah. Tapi nanti kualifikasinya diturunkan jadi wali supaya gampang jadi apa. Terus keempat begini masalah sholat. Kalau gak ada kitab Fathul Bari caranya itu nabi-nabi saking senengnya sholat kata Rasulullah.
Wa ra'aitu Musa tahtal kasibul ahmar wa huwa qa'imun yusolli ala qabr. Hei, kalau nang Saya melihat lingga-lingga be ya Musa enggak? pertama, dia masih Lingga be sholat ya enggak? tahtal kasibul ahmar. Ada gundukan merah dekat Yerusalem itu sekitar berapa ya? Sekitar 6 kilo atau berapa. Karena kalau di tag hadis, saya ulang lagi di tag apa? Hadis Nabi Musa itu sebenarnya mau mati itu di Tih, mau wafat itu di Tih. Tih itu ya dengan Masjid Haram masih 20 kilo atau berapa, masih jauh. Terus beliau kata Nabi Musa, Nabi itu unik semua. Ya Allah, matikan saya romyatan bihajarin ila ardil muqaddasah. Saya ininya mati hanya selemparan batu karena dulu gak ada kiloan, gak ada meteran, ukurannya romyatan dihajarin, sekuat orang melempar batu, ya sedekat itu saya mati. Ya kira-kira berapa? Orang melempar batu itu paling berapa kilo? Kira-kira. Gak buanter, wong Arab loh, ojo wong rombong. Wong Arab wis bar mangan, ojo. Hah? Waktu cilik tapi. Hei, kalau nang lingga-lingga be ya enggak? Lingga be sholat ya enggak? Gak kira. 100 meter par kan? Hah? Bro. Nah itu di situ Nabi Musa itu sholat. Kalau nanti teng makomnya Nabi Musa, makom itu tempat beliau sholat dulu. Teng kuburannya, meskipun kuburannya mukhtalaf alaih tentu. Terus di Syarafatul Bari itu gini, termasuk yang ditulis Sayyid Muhammad dalam Mafahim Ajiban Tuhan. Rasulullah itu saking senengnya sholat, ngedikan gini, ketika saya belum pernah ketemu para nabi kecuali pas itu kuburan di kuburannya sholat do munfarid sendiri. Kan gak iso ngentongi jamaah mau ndak mau harus sendiri. Pas Nabi Muhammad mau ke Isra itu kan beliau di Baitul Maqdis. Semua sholat datang. Karena mereka hobinya sholat ini mumpung ada imam besar. Kalau nang lingga-lingga be ya enggak? Lingga be sholat ya enggak? Kowe kok aja terlalu jurnalistik. Mumpung ada imam besar, Imamul Muttaqin yang di tarhim-tarhim itu. Di tarhim-tarhim kan diterangkan yang ada tuh musola-musola yang masih pakai tarhim. Wa taqaddam tali sholati. Fasolla wa antal seperti terus wa taqaddam tali sholati terus wal antal apa? Imam. Kemudian para nabi datang, kamu maju dan kamu menjadi apa? Imam. Itu nabi sebelum Mi'raj itu kenangannya para nabi ya sholat. Jadi semua nabi datang ke Baitul Maqdis itu hanya apa? Untuk sholat. Mumpung ada ya Imam al-Muttaqin, Imam al-Mujahidin, imam besar, ahli jihad, ahli takwa. Itu semuanya gitu, semuanya demi sholat. Singkat cerita ketika Nabi mau kabundut, saking senangnya sholat itu ketika saya apa? Lingga-lingga be ya enggak? Lingga be sholat ya enggak? Dan saya melihat para nabi itu sholat di kuburannya. Kata Nabi, wa ana akramu ala Allah. Dan saya terlalu terhormat. Saya ini terlalu terhormat di mata Allah untuk membiarkan saya 3 hari meninggal kemudian saya tidak sholat. Jadi pastikan kalau saya terpaksa ngalami masa-masa kecelok mati mayit, kecelok ya tentu tidak mayit hakikatan karena semua nabi itu ahya, semua nabi itu hidup. Umpama aku kecelok ngikuti prosedur umumnya wong sing kecelok kapundhut, paling banter mau tau. Aku ku izin mbek pangeran, terlalu terhormat pangeran kok aku terus ning kuburan kok amen turu mati terus sholat. Jadi nabi cita-cita terbesar beliau setelah meninggal pun mau melakukan wa ana akramu ala. Setelah saya meninggal dingin walam usul tidak ada salah sini kemudian saya tidak sholat setelah masa lingga-lingga be ya enggak? Lingga be sholat ya enggak? Masa 3 hari mungkin itu pilihan nabi karena mau tidak mau harus mengalami proses peralihan alam ya, tapi tetap cita-citanya itu. Nah saya ini gue iso sholat terus spring susu. Ya Allah, ya Alhamdulillah dan biasa urip besar. Terus keempat, sebaiknya imam sholat itu yang paling alim, paling akrok, paling benar. Itu awal-awalnya. Tapi nanti kan terus kayak seleksi KPU. Misalnya Mustafa, wis iki jenggoten wis sunah Rasul tua wis bener. Tapi engko tajwidnya kalah mbek Ki Fuad. Ki Fuad misalnya tajwidnya bener kalah sepuluh mbek Pak Hudi. Nanti kan iso seleksi kan ribet. Sakjane apik aturan itu, tapi kan sini ribet. Terus Rufin menang. Wah, ra iso sing paling parah pangeran dari Nabi wong fakir. Wah, sesat barakah. Wah, yo repot. Hei, kalau nang lingga-lingga be ya enggak? Lingga be sholat ya enggak?
Karena ya umul qauma aqra'uhum likitabillah, yang paling berani imam itu yang paling akro, yang paling afqah, yang paling asan, yang paling aqdam hijratan. Kan ada aturannya. Satu yang paling bacaannya benar. Benar kok harus tahu apa maknanya. Karena kalau nggak tahu maknanya itu kalau wakaf itu fatal. Ya fatal tuh Pak Udi. Misalnya ono wong wacanane apik terus wakafnya ngene. Innallaha la yastahyi terus wakaf. Ayo prono. Mulane wong-wong sing korek suarane apik mbok yo tobat, belajar maknane Quran. Kadang wakofe iku fatal. Ya ono sing wakaf ngene misale. Apa itu? Innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta. Berarti artinya terus piye? Dadi sing nampa dakwahe pangeran iku wong. Kula nu cara pantes wae ngarang bapak kofas. Kalau nang lingga-lingga be ya enggak? Lingga be salat ya enggak? Jadi yang keliru di Indonesia ini kritik saya terbuka pada yang belajar tajwid hanya makhraj. Sebetulnya dulu definisi tajwid itu tidak hanya makhraj, termasuk ma'rifatul wukuf wal wusul. Makanya nenggone Jazariyah wa ba'da tajwidi kalil hurufi la budda min ma'rifatil wukufi. Jadi wakaf itu inti tajwid, tapi sekarang wong muni ahli tajwid itu maknane makhraje tok. Wakaf asal jeblok sehingga ana wong wakaf inta wa la yasta. Ya prono. Tapi zaman sing sempurna itu sapa ya sudah sing iki tampa wae iki zaman akhir tampa. Cuma sebetulnya kalau mau belajar tajwid itu ya sak paket belajar wakaf dan karena sekali salah itu pemene wakaf juz 24. Wakadali ka haqqat kalimatu rabbika alladzina kafaru annahum ashabun naril ladzina yahmiluna al-arsy. Oh malah tuh. Kalau nang lingga-lingga be ya enggak? Lingga be salat ya enggak? Arsy. Oh halus. Makanya wakaf ini penting sekali. Lho kula nu gak ada kitab karangannya Hasan bin Hadi Asykaf. Saking judulnya kitab Al Jauharul Masun fi Qiraati Qalun, qiraahnya Nafi' yang riwayatnya Qalun. Sampai saking jugane Habib Hadi Hasan bin Hadi Asykaf. Itu orang sadat yang terkenal ahli qiraah. Sampai ngedikan iki, sing hafal kitabku 6 wakaf tok, dakhalal jannah. Saking mangkele wong wis ora belajar. Roh tok 6 sangka wakaf. Iku dakhalal. Lah aku iku apale ketan. Jadi potensi swarga itu tinggi lah karena 6 wae swarga. Puluhan mungkin ratusan. Karena ya tadi fatal kalau enggak tahu itu. Tapi piye kalau nang lingga-lingga be ya enggak? Lingga be salat ya enggak? Semenjak wong padha buletes, untungnya Nabi ngendikan ra ikut tok. Sallu khalfatul barin wa fajirin. Sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Sebenarnya iku ora ono seleksi. Mane kula nu salat teng putih-putih makmum wiling-wilingan nek imam ora usah diseleksi. Pokoke KPU ae. Dadi kula wis anggere ana wong imam nggih. Hingga detik ini kula sering makmum. Kula sampean kapan-kapan nak tuwa imami kapan-kapan. Tapi saniki sementara makmum wiling-wilingan nek salat itu sesuatu yang baik bahkan ketika diimami orang yang kurang baik. Masyhur itu kan ketika Sayyid Rasman dikepung oleh orang-orang Khawarij semuanya itu fusak terus sholat didirikan. Ketika sholat didirikan karena orang soleh-soleh itu dikepung diimami mubtadi orang yang sangat berdua arti mau berdua sangat berdua bahkan orang yang imam ini termasuk orang yang lingga-lingga be ya enggak? Lingga be sholat ya enggak? Orang-orang baik di dalam gedung termasuk Sayyidina Utsman, Sayyid Hasan bin Ali, terus ada Abu Hurairah, ada beberapa itu. Terus ketika sholat didirikan itu ada yang usul ke Sayyidina Utsman. Ya Utsman, apa engkau membiarkan mereka ngimami sholat sementara mereka berdua itu? Jawab Sayyidina Utsman lucu. As-sholat ahsanu ma ya'malun nas. Ini ada di Bukhari. Fa idza ahsanan nas fa ahsin ma'hu. Sholat itu perilaku terbaik manusia. Kalau mereka sedang sholat kan sedang baik ya sudah nggak apa-apa kamu makmum. Setidaknya pas sholat itu sedang baik. Saking arifnya Sayyidina Utsman. Makanya sama makmum rugen yo bolak-balik. Setidaknya pas sholat itu pas waras. Lah kok pas wedo ya pas ratano tuh. Pas sholat Pak Mustafa itu pas sholat ya tanu. Tapi nak pas turu kaji ya ora tanu. Jadi sementing itu pas sholat itu kearifan. Kalau nang lingga-lingga be ya enggak? Lingga be salat ya enggak? Kecewa yo bolak-balik tapi. Lan kula nu mantep. Kula mantep desa kula di sepuro, kula khusnudon mbek kuwi. Pengiran dawuh anak idadoni. Kula nu zaman melarat. Saiki lah yo urung juga tapi kula nire entuk melarat di bangsa iki.
Moro Jogja niku beto kerdus. Kalian santri kula kalih. Kula riyen zaman melarat to di sana. Jadi sepakat kiai, melarat lah ya. Lho kula zaman melarat itu wis ngorek kitab mahal, kitab tertinggi loh. Setelah Fathul Qorib, Fathul Muin, Fathul Wahab itu kitab. Banyak santri sarang yang ikut saya karena ingin ngaji sama mahal. Padahal tamat aliyah. Jadi mulai dulu saya di Jogja pertama itu mahal. Saya kira tak dono nasoil bibat. Lagi nak gelem sorokan loh, tapi juga semua cowok tak balenin nih mulang nopo mahal. Tapi sekali raiso tak usir. Itu makmum. Lala itu lu ngaku itu bada subuh sama naruhan bada. Heh, kalau kenang lingga be ya enggak? Lingga be sholat ya enggak? Kalau lu di pangeran, senajan tahun kaul sedaran musafir oleh ninggal apa? Jumat, kalau musafir tenan, misalnya kalau teng naruhan ya ora omahku. Singkat cerita aku tetap medun. Padahal gue kerdus sekali perjuangan. Sholat. Dari wudhunya gue nengkar. Sing Jumatan mau 16. Imamnya mau coba Fatihah kok wong jihad. Yakin. Aku sih yakin pangeran ra nampa ora mentolo. Wis aku yakin aku ya. Wadi ya wis. Walham wal rabbul yakin sekali jauh. Mulane kula semenjak iku ora fanatik tajwid. Ana wong makrote apik tapi engkek, makrote keliru tapi jihad. Bayang wis gak mentol lah pengiran nolak. Berarti dino aku kalau kenang lingga be ya enggak? Lingga be sholat ya enggak? Antaru da sholat itu jenengan terlalu mulia untuk menolak. Kula sing menusati kula atos, umpama kula juri mawon kula tampa. Jenengan Rahman Rahim. Cek tegane jenengan batal lo salate tiyang iki. Mumpun Gusti jenengan tampa mawon. Mumpun nak boten ditampa kula ya rasa tampa pisan wis. Tapi kalau tetap majibno makhraj iki mau cerita, kira usah melok-melok, aja terus sensitif. Kok cawe wedok sensitif. Gus kok gak majibno makhraj, sembrono. Ya tetap wajib makhraj, wajib. Kalau Imam Jazari sebuti wahakadha menyu ilaina napa wasolai. Di Quran harus dibaca dengan tajwid karena mulai dulu ya Quran dari Rasul sampai kita ya dengan apa? Tapi ada kasus-kasus kalau kenang lingga be ya enggak? Lingga be sholat ya enggak? Baitun minal ulama. Singkat cerita setelah saya sholat Jumatan tadi, santri saya 2 itu ya ada. Dia sesuai prosedur fikih kalau nggak sampai 40 itu ya ada. Dan dia yakin kalau imam muqari'in biumin itu tidak sah. Wong dene iso ngaji mahal di dadi roh. Wong korek makmum wong umi itu. Dene ya ada. Tapi aku ra ya ada. Ora pernah sama tak ikut lah jenengan dapat tidak ada. Aku nak ya ada iku mari takabur. Kaya salat wong ora ditompo. Wes aku spekulasi kok sowan pangeran atok ra takabur dibang ya ada. Wis kowe ya tetep ya ada aku ra. Tapi ada aku sampai isen mbek pikiran. Gusti jenengan wong mulia, dat sing mulia. Gak mungkin lah nolak salate tiyang wis 16 lah kok. Dadi aku ra ada aku kuwatir ujug, kuwatir takabur mosok pangeran ra ngesahno. Nah, kalau kenang lingga be ya enggak? Lingga be sholat ya enggak? Fatihah ngono geger. Kok wong kelahiran. Angel temen contone. Mbok niku akhirnya makas tu sini saya bertahun-tahun seperti itu. Tapi wong alim sak dunya mesti kembar. Pas niku kula ya ora roh takbir. Alal hak pas itu saya enggak tahu takbirnya. Bahwa sholat Jumatan 16, 17 itu sah. Pokoknya Dunal Arba'in itu sah. Singkat cerita suatu saat saya dapat kitab. Ya era-era sekarang itu dapat kitab namanya Tazkirun Nas. Sekarang seorang habib alim alama namanya Tazkirun Nas. Beliau ngendikan dalam kampung tertentu yang masyarakatnya Dunal Arba'in enggak apa-apa sholat tidak usah sampai apa 40 dan sah. Beliau cerita, saya pernah kata beliau cerita. Sebagian wali abdal pernah sholat di satu kampung di Abad itu makmumnya mau 11 Jumatan. Terus ditanya sama murid, ya Habib ini orang kalau kenang lingga be ya enggak? Lingga be sholat ya enggak? Jadi ya ada kira orang makmum alim sanggep ae ana wong. Angan-angan yo bener. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'a asyaddu ala syaitani min alfi abidi. Berarti bandrole wong alim sitok iku kudu karo wong. Aku GR dhewe iki mau wong 16 tambah aku sitok. Misale
Aku ra 1000 nak trimo 20 cek. Sila-sila. Buate cek ono lah nak trimo 50 aja ono. Yes. Dongkak. Karena tadi ini penting supaya kita ini tidak angkuh. Ada dalam konteks ikhtiar memang baik, tapi kadang melahirkan takabur. Saiki ana wong maksudé apik mau digo qiraah engkek. Hei, kalau kenang lingga-lingga be ya enggak? Lingga be sholat ya enggak? Kowe ngerti entuk lu mendapat. Ya toh. Tapi aku ora muni haram. Ana wong qiraah wapi, maksudé apik. Engkek juara qiraah paling untuk umroh, diundang presiden, diundang menteri, amin qiraah ning kabupaten, entuk. Imam masjid iki wacane keliru tapi mungkin pendiri masjid mungkin si digowi wakofan tanah. Dekne macane Quran ra fasih tapi memberi ke Islam. Tanah diwakofno ke masjid. Nunggoni masyarakat 16 gawe masjid. Dia pendiri Jumatan pertama di kampung situ. Gak tahu untuk pokok Islam. Kowe pinter tak entuk kok Islam. Terus kowe ketemu pangeran ayo. Kowe kok goblok makrojem tapi pertama wonten masjid iku kula. Lah sing fasih maksud kowe kok fasih makrojem. Hadiah untuk umroh, ya wis umroh ae. Warga ben digo wong. Kena dikono napa. Hei, kalau kenang lingga-lingga be ya enggak? Lingga be sholat ya enggak? Saiki ciri utama ngitmai Islam ngekeki tantuk, ayo jawab. Ayo jawab. Ngekeki yunfikun. Mulane kula kadang dadi wong alim isin perkara niku. Lho kula mboten sombong, kula sering nyetak Quran nganggo dhuwit kula. Sebagian diuruni donatur, sebagian di mergo kula isin, kula wis sering disalami template. Sehingga saya harus pernah memberi kok. Di puluhan juta, bukan 1 juta orang. Karena saya malu sering mendapat dari Quran, saya harus memberi. Kula nopo kitab wong nganti lali jumlah. Saking saya ini biasa kecel wong alim untuk salam template. Masa saya tidak memberi? Karena tadi saya untuk ganjaran itu memberi, yunfikun itu memberi. Al-yadul ulya khairum minal yadis. Nah, tapi aku yang misalnya Quran diwaca tenanan, juara lomba untuk umroh, untuk mata. Ya ora haram, nak harame ora kan. Tapi ke wani ketemu pangeran hubunganmu mbek Islam mentuk ngono. Hei, kalau kenang lingga-lingga be ya enggak? Lingga be sholat ya enggak?